Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu ada dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan pada muatan pelajaran IPS. Nah, pada muatan pelajaran IPS ini, KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Coba anak-anak ada yang tahu tidak apa itu proklamasi? Nah, proklamasi berasal dari kata proklamasio, yaitu dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman apa yang dimaksud di sini? Yaitu pengumuman yang dimaksud di sini, pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan di sini dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Sekarang yuk kita simak dan kita dengarkan proklamasi yang dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sekarang kita akan bahas makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan ini yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kemudian, makna yang kedua yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Di sini, bangsa Indonesia dijajah ya oleh bangsa asing yang sangat lama. Perjuangan melepaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Namun, upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Namun, setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Jepang telah mengaku kalah terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, di sini Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Di sana terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Para pemuda dari golongan muda mendesak agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, golongan tua tidak mau tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kedua golongan ini menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa inilah yang menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu terbebas dari penjajahan bangsa asing. Kemudian, makna yang ketiga yaitu pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing ya, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain ya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu negara Mesir. Kemudian pengakuan kemerdekaan Indonesia diakui juga oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Kemudian, makna yang keempat yaitu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, namun para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Oleh sebab itu, pemuda memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Kemudian makna yang terakhir yaitu landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Ya, ketika itu bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, di sini Indonesia
aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin itu yaitu perang tidak langsung antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Ketika itu Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral atau tidak memilih pihak manapun. Nah, inilah kelima makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas penerapan makna proklamasi di lingkungan rumah. Di antaranya yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Kemudian mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Selanjutnya, rajin membantu orang tua. Inilah penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah. Sekarang kita masuk penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Di antaranya yaitu mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nah, kalian walaupun belajarnya masih dari rumah, tapi kalian harus tetap giat belajar ya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat ya. Selanjutnya mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Inilah penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Di antaranya, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian bersatu menjaga kerukunan bangsa. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Kemudian mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Inilah penerapan makna proklamasi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kita bahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlu kalian ketahui, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Berikut beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertempuran 10 November. Pada tanggal 25 Oktober 1945,
Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Tentara sekutu ini berniat menguasai Surabaya. Kemudian pertempuran pecah karena Jenderal Malabi tewas pada tanggal 30 Oktober 1945. Kemudian tanggal 9 November Inggris mengultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata, dan kalau tidak, pada tanggal 10 November Surabaya akan digempur habis dari darat, laut, dan udara. Namun, ultimatum dihiraukan oleh rakyat Surabaya dan bertekad untuk mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan. Salah satu tokoh pertempuran ini yaitu Bung Tomo. Bung Tomo memimpin para arek-arek Surabaya dan membakar semangat para pejuang dari Surabaya. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan "Merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka". Inilah pertempuran 10 November di Surabaya. Selanjutnya, yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Penyebabnya yaitu Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk Medan pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Kemudian, pertempuran yang ketiga yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir tanggal 15 Desember 1945. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NICA atau organisasi semi-militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini yaitu Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran pun berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Kemudian, pertempuran yang terakhir yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya yaitu Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum Sekutu tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus, yaitu peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang dari Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Itulah beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas latihan yang ada di buku pena 6A.
Kerjakan latihan soal subtema 1, halaman 98 sampai 99. Yang dikerjakan hanya muatan IPS ya. Kemudian tugas ini tidak perlu kalian kirimkan, cukup kalian kerjakan saja. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan langsung ke Ibu. Terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.